Nah akhirnya api dikasih tahu begitu tuh sama malaikat Malik, akhirnya disamberlah, ya, disamber umat Nabi Muhammad yang melakukan perbuatan dosa. Apanya yang disamber? Ila qadamaihi, ada yang disamber dari kakinya dulu sama api, ya. Ada yang disamber dari dengkulnya, ada yang disamber dari pinggangnya, ada yang disamber dari lehernya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha وعدان وصفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wadani wa sifaiha wa nuril absari wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa wa'adani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa'adani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrim bin nuril fahmi wabta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para guru yang saya hormati, tokoh masyarakat, Bapak RT, para orang tuaku yang saya tidak sebutkan nama, ketua pengajian Bapak RT Asmawi beserta stafnya, Bapak Mansur dan Bapak Subagio, yang saya hormati Bapak Misan, ada Bapak Anin, dan juga yang lainnya yang mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, dilindungi dari segala musibah, dan dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah. Teristimewa kepada yang narik pada malam hari ini, Bapak Edwin ya, Bapak Endit ya, mudah-mudahan keluarganya jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya. Bapak Samsurijal, Bapak Asmat yang saya hormati, dan juga yang lainnya, jamaah Majlis Ta'lim Albaniyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu, bermuajahah dalam rangka menjalankan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kanan kita menambah pahala dan langkah kaki kiri kita menjadi penghapus dosa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majlis Ta'lim rahimakumullah, ini adalah pergerakan kita dari rumah menuju masjid. Nah, sekedar ngingetin, jangan sampai lupa, duduk kita di masjid itu saja sudah ibadah kalau diniatin iktikaf. Makanya yang belum iktikaf, niatin niat iktikaf ya. Yang kedua, kita niat silaturahmi. Yang belum ketemu dari pagi atau dari kemarin atau dari 1 minggu yang lalu belum ketemu, sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah. Terus kita niatin untuk silaturahmi. Yang ketiga, kita niatin untuk ibadah, yaitu menggugurkan kewajiban kita untuk mencari redha Allah. Ya, jadi mencari redha Allah, terus mencari hidayahnya Allah. Jadi hidayah itu bukannya datang sendiri, tapi harus dicari. Carinya bagaimana? Dengan pergerakan. Ya, al-harakah barokah. Bergerak itu berkah. Jadi jangan diem baik di rumah. Nggak punya duit, diem baik di rumah, nggak bakalan punya. Pengen dapat hidayah, diem baik di rumah, nggak bakal dapat. Harus bergerak. Air saja yang bagus itu adalah air yang mengalir. Walaupun sedikit, tapi kalau mengalir air itu bagus. Banyak kalau tidak mengalir, lama-lama jadi apa air? Jadi hijau warnanya, butek hijau, lama-lama bau, tidak manfaat. Walaupun airnya butek, tapi kalau ngalir dia tidak akan bau. Nah, makanya kita dianjurkan untuk bergerak, ya, dari rumah menuju masjid, menuju majelis taklim, bergerak. Jadi jangan pernah tidak mencoba. Subuh coba bangun, bergerak. Ya, kenapa? Al-harakah barokah. Bergerak itu berkah. Jadi kalau pengen nyari berkah, bergeraklah ke arah kebaikan.
Nah, oleh karena itu untuk menyemangati kita supaya kita mau bergerak dalam ibadah, maka pada malam hari ini kita lanjutkan lagi kitab Tanbihul Ghafilin, masih tentang neraka dan penghuninya. Mungkin ini terakhir, ya, terakhir tentang neraka. Oleh karena itu mari kita tawasul dulu kepada pengarang kitab, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal mamnuh wal rusuh wa taubatun nasuh wa salatul jasadillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan mu'alif hadal kitab al-imam alamah Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Samarkundi, annallahu yakullahu mayarhamuhum maydurjad bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim ulumin fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi. Amin. Kemarin kita sudah sampai bahwa ketika ada umat Nabi Muhammad yang masuk neraka, siapa dia? Umat Nabi Muhammad yang melakukan perbuatan dosa besar dan dia wafat sebelum tobat. Nah, singkat kata, singkat cerita, orang Islam umat Nabi Muhammad ini dibawa sama malaikat Malik. Kemana? Ke pinggiran neraka. Nah, disitulah malaikat Malik nyuruh kepada malaikat Jabaniyah, wahai malaikat Jabaniyah, lemparin nih orang. Alquhum, lemparin finnar. Faidha alqu finnar nadu bi azmaihim la ilaha illallah. Ketika mau dilemparin, ini rame-rame ngomongnya la ilaha illallah. Fatarji'un nar. Akhirnya api neraka enggak jadi nyamber. Akhirnya kata malaikat Malik, api neraka samber. Ini orang samber, bakar. Ketika mau dilemparin, ngomong lagi la ilaha illallah. Api mundur lagi. Bagaimana sih kata malaikat Malik? Api bakar, gimana saya mau bakar? Setiap saya mau samber, dia ngomong la ilaha illallah. Apa kata malaikat Malik? Ini perintah Allah, big boss yang nyuruh. Nah, akhirnya api dikasih tahu begitu tuh sama malaikat Malik, akhirnya disamberlah. Ya, disamber umat Nabi Muhammad yang melakukan perbuatan dosa. Apanya yang disambar? Ila qadamaihi. Ada yang disambar dari kakinya dulu, maaf, ya. Ada yang disambar dari dengkulnya, ada yang disambar dari pinggangnya, ada yang disambar dari lehernya. Nah, faidza ahwat an-nar ila wajhihi, ketika ada api neraka nyamber mukanya. Nah, jadi api neraka menyambar mukanya. Apa kata malaikat Malik? La tuharriki wujuhum. Api neraka mukanya jangan dibakar. Mukanya jangan Kenapa? Fatallama sajada liwari rahman fidunya. Karena orang ini pernah sujud di dunia, pernah sholat di dunia, makanya mukanya jangan dibakar. Kalau yang lain boleh. Wala tuharrik qulubuhum, dan juga hati-hati mereka. Oh, kalau muka jangan, hati juga jangan. Ya. Kenapa? Fatalama atsu fi syahri Ramadan, karena mereka itu pernah merasakan haus ketika puasa di bulan Ramadan. Makanya hatinya jangan dibakar. Jadi muka jangan dibakar, hati jangan kalau yang lain habisin bae udah. Kata malaikat Malik,
fayabkuna masyaallah, maka Allah menetapkan mereka di dalam api neraka. Akhirnya ini keputusan Allah, ya. Jadi Allah sudah menetapkan mereka adalah penduduk ahli. Apa yang mereka baca ketika mendengar itu? Wa yaquluna ya arhamar rahimin, ya Hannan, ya Mannan. Nah, itu yang dia baca tuh, ahli neraka. Ya arhamar rahimin, ya Hannan, ya Mannan. Pengen lagi, ya, dikurangin siksaannya, naik banding. Jangan diketuk palu dulu ya Allah. Jangan ditetapkan dulu kami sebagai penghuni neraka yang permanen. Fa'idzan an bidallah ta'ala hukmuhu. Nah, jadi setelah Allah memutuskan atau menyelesaikan hukuman kepada mereka, lalu qala ya Jibril ma fa'alal asu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkata Allah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka? Fayaqulu, maka berkata malaikat Jibril, Allahumma anta a'lamu bihi. Ya, kamu lebih tahu dah ya Allah, kamu lebih tahu. Nah, jadi Allah ini ngetes kepada malaikat Jibril. Tahu nggak kamu Jibril apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka? Kata malaikat Jibril, ya kamu lebih tahu daripada aku. Nah, fayaqulu intalika fandur mahalahu, ya kan? Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya, untuk melihat ke neraka. Kalau gitu pergi sana ke neraka, lihat keadaan umat Nabi Muhammad, bagaimana kondisinya di neraka. Fayantaliqa Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril mengunjungi neraka. Ila Malik wa huwa ala minbar min narin. Nah, sebelum masuk ke neraka nemuin dulu penjaganya, yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik ada di atas mimbar di tengah-tengah api neraka. Fa idza najara Malik ila Jibril alaihi salam, ketika malaikat Malik ngelihat malaikat Jibril datang, kaget, berdiri dah tuh, takjiman, untuk menghormati bos atasannya datang. Iya kan, mungkin sidak kali ya. Nah, ini bener kagak nih kerjaannya nih? Malaikat Jibril datang ke neraka ada tuh. Malaikat Malik kaget, tumben nih malaikat Jibril datang, ya kan? Lalu fayaqulu ya Jibril ma adkhalaka hadzal mauti. Malaikat Jibril, ngapain tumben kemari? Ya kan? Fayaqulu ma fa'alta bil asabah Asiyah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, saya pengen tahu apaan sih siksaannya umat Nabi Muhammad di dalam neraka. Bagaimana keadaannya umat Nabi Muhammad yang disiksa di dalam neraka. Tuh. Jadi Allah tidak mengasih tahu kepada malaikat Jibril bagaimana kondisi umat Nabi Muhammad yang masuk neraka. Tapi disuruh apa? Disuruh lihat sendiri. Lihat sendiri noh di neraka bagaimana umat Nabi Muhammad disiksa. Nah, dilihatlah sebelum masuk ke neraka, ketemu dulu sama malaikat Malik, nanya. Bagaimana umat Nabi Muhammad di neraka? Ma'aswa'a halahum. Kondisinya sangat menyedihkan, sangat mengkhawatirkan, sangat jelek, sangat celaka. Wa adiyaqa makanihim, dan tempatnya sempit banget.
qad ahraqat ajsamahum, badannya semuanya kebakar kecuali muka sama hati. Wa akalat luhumuhum, daging-dagingnya udah pada dimakanin sama belatung sama cacing. Nah, itu ceritain itu malaikat Malik. Jadi kondisi umat Nabi Muhammad yang masuk neraka itu sangat menyedihkan, sangat mencekam, sangat kesian dah. Kenapa? Karena tempatnya udah kecil, sempit, badannya dibakar, udah gitu daging-dagingnya diapain? Dimakanin sama belatung, ulat. Yang tersisa cuman muka dan hatinya. Akhirnya malaikat Jibril, ya kan? Kalau begitu saya pengen ngelihat langsung deh. Pengen ngelihat langsung. Bitala'la fiha al-iman. Fayaqulu Jibril irfa tabak. Buka deh tutupnya. Nah, neraka disuruh buka. Hatta anjuru ilaihim, sehingga saya pengen ngelihat langsung deh. Pengen ngelihat langsung. Kalau cerita doang mah kagak seru. Beritanya belum up to date. Pokoknya biar jelas saya mau lihat sendiri. Buka pintu neraka. Buka pintu neraka, kata malaikat Jibril kepada malaikat Malik, ya. Fayamuru Malik al-khazanah fayarfa'u tabak anhum. Lalu malaikat Malik buka pintu neraka. Fa idza nadara ila Jibril wa ila husni khalqihi alimu. Nah, ketika pintu neraka dibuka, ini para penghuni neraka ngelihat, nah, kok yang datang beda ini? Ya, ini mah bukannya petugas, ini mah bukannya algojo, bukan malaikat Jabaniyah anak buahnya yang suka nyiksa. Kan yang nyiksa itu kan malaikat Jabaniyah, ya kan? Jadi bawahan malaikat Malik, dan mukanya serem-serem. Algojo mah kagak ada yang ganteng, pastinya serem. Nah, ketika malaikat Jibril masuk, pada aneh, lah ini mah beda. Ini mah bukannya algojo, ini mah bukan anak buahnya malaikat Jabaniyah. Ini mah ganteng, keren. Ya keren. Dia tahu kalau ini adalah bukan malaikat Jabaniyah. Makanya fayaqulu min hadzal 'abdil ladzi lam nara ahadan qattu. Mereka bertanya, siapa kamu? Kok beda mukanya? Enggak kayak yang kemarin-kemarin, serem-serem, ya kan? Fayaqulu Malik hadza Jibril. Akhirnya malaikat Malik kasih tahu, ini malaikat Jibril. Malaikat Jibril Al-Karim yang mulia, ya, yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mendengar kata begitu tuh, wah, malaikat Jibril yang suka ngasih wahyu. Makanya apa mereka? Sohu bi ajmaihim. Wahai malaikat Jibril, tolongin apa? Teriak mereka rame. Mumpung ada kamu ini kemari nih, ya kan? Tolongin. Apa tolongnya? Ya kan? Aqra Muhammad minna assalam. Sampaiin salam ya sama Nabi Muhammad ya. Ya. Jadi minta tolong sama malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, tolongin apa tolongin? Udah agak tahan pisan ini. Ya, salamin sama Nabi Muhammad dan kasih tahu kondisi kita di sini nih. Kasih tahu, wa akhbarahu anna ma'asina faraqat bainana wa bainika. Ya kan? Wa akhbarahu bisu'i halina. Kasih tahu malaikat Jibril ya sama Nabi Muhammad, kita di sini tersiksa banget, kagak enak banget, sedih banget, pedih banget, pokoknya kagak enak pisan dah. Ya kan, menderita banget, kata penduduk neraka kepada malaikat Jibril.
Akhirnya payantaliku Jibril hatta yaqumu baina yadallah. Akhirnya Jibril pulang menghadap Allah. Fayaqulullah ta'ala kaifa raita ummata Muhammad. Bagaimana malaikat Jibril? Udah ke neraka? Udah ngelihat penduduk ahli neraka umatnya Nabi Muhammad? Udah. Ya kan? Terus apa yang kamu lihat? Ma'aswa halihim wa adiyaqam makanihim. Aku ngelihat mereka dalam keadaan yang sangat pedih, kesakitan, sangat celaka, sangat menderita. Udah gitu tempatnya sempit banget. Fayaqulu hal sa'aluka syai'an. Kata Allah, apakah mereka minta sesuatu kepada kamu? Iya. Penduduk neraka itu minta kepada saya. Apa yang mereka minta? Fayaqulu ya Rabb ni'ma sa'aluni. Mereka minta kepadaku untuk menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, jadi kata malaikat Jibril, iya, pada curhat itu. Ya, malaikat penduduk neraka pada curhat kepadaku. Apa diantaranya? Minta disalamin kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tahu yang bisa menyelamatkan mereka adalah Nabi Muhammad. Nabi yang lain nggak bisa. Ya kan? Makanya salamnya kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, ya udah, sampaiin sono sama Nabi Muhammad. Ya. Tuh. Kalau mereka memang minta disampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad, sampaikan salam mereka kepada Nabi Muhammad. Intalaka wa akhbaru fayantaliku Jibril ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, akhirnya malaikat Jibril pergi dah tuh, ya, menemui Nabi Muhammad. Wa huwa fi himmatin min duryatin baydai. Ya. Nah, ketika ditemui Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, itu Nabi Muhammad ada di dalam tenda. Ada di dalam tenda. Tendanya terbuat dari permata yang berwarna putih mengkilau. Laha arba'atu alafi babin. Itu tenda. Ini tenda bukan tenda Bang Madong ya. Ini tenda terbuat dari permata. Pintunya berapa? 4.000. Wah, pintunya 4.000. Ini tenda kayak apa ini? Ya kan? Ngelos. Wah, ini pintunya 4.000. Likulli babin masra'ani minadz-dzahab. Pintunya diseling-seling. Pintu biasa, pintu dari emas. Pintu biasa, pintu dari emas. Jadi diseling-seling. 2 pintu biasa, 1 pintu emas. Ini luar biasa. Tendanya kayak apa? Berarti gede amat. Nah, Nabi Muhammad di dalam tenda itu tuh, ya kan? Fayaqulu ya Muhammad, ji'tuka min indil asabah al-asah alladhi yu'adzibuna min ummatika finnar. Ya. Wahai Nabi Muhammad, aku datang kepadamu nih setelah aku mengadakan sidak, kunjungan ke dalam api neraka atas perintah Allah. Aku lihat langsung kondisi umatmu yang disiksa di dalam neraka. Wah, Nabi Muhammad kaget. Yang bener apa? Iya. Coba ceritakan bagaimana kondisi umatku yang ada di dalam neraka. Nah, diceritainlah sama malaikat Jibril. Kondisinya mengkhawatirkan, sangat celaka. Ya, di mana mereka dibakar. Udah gitu tempatnya sangat kecil dan sempit. Dan mereka salam kepadamu, wahai Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi? Fayatil Nabi sallallahu alaihi wasallam illa tahtal arsi.
Langsung Nabi enggak makin nunda-nunda, langsung Nabi menghadap ke Allah. Ya. Ngapain? Fayuharra sajidan. Nabi langsung tersungkur, tersimpuh di hadapan Allah, sajidan sambil sujud. Sambil sujud. Wasanna 'alallahi ta'ala, dan Nabi Muhammad memuji Allah abis-abisan. Sana'an lam yusanna 'alai ahadun mislah. Yang mana pujian ini gak pernah orang muji sehebat ini. Ya kan? Pokoknya pujiannya luar biasa dah. Nabi Muhammad muji Allah. Yang belum ada orang muji seperti ini. Tuh, saking apanya nih? Saking kepengen permintaannya dikabulkan. Sampai sujud. Udah sujud terus muji, kan begitu. Kita kan kalau mau minjem duit sama orang kan begitu. Pinjemin gua dah, lu suruh apa gua juga mau dah. Yang penting gua dikasih duit. Ya, yang penting gua lu pinjemin duit dah. Nah, Nabi Muhammad begitu tuh. Saking kepengen membantu menolong umatnya yang di neraka, sujud sambil memuji abis-abisan. Ya, nggak ada orang, tidak pernah ada orang memuji Allah seperti itu. Akhirnya fayaqulullah ta'ala, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, irfa ra'syaka, angkat kepalamu ya Muhammad. Angkat. Was'al ta'ata wasfa tasfah. Udah, angkat. Kamu minta apa akan aku kabulkan. Syafaatmu akan aku berikan kepadamu. Senanglah Nabi Muhammad, gembira, wah kesempatan ini nih yang harus saya ambil. Fayaqulu ya Rabb al-asqiya, wahai Allah yang maha mulia, yang maha baik, umatku dalam keadaan celaka. Qad anfadat fihim hukmuka, mereka itu sudah kau hukum, mereka itu sudah kau masukkan ke dalam neraka, mereka sudah menjalankan hukuman. Wa antaqamtu minhum syafaati. Nah, sekarang aku menghadapmu ya Allah, ya kan? Kamu telah memberikan syafaat kepadaku pada hari ini. Ya, syafaatku akan kuberikan kepada umatku yang ada di dalam neraka. Kalau orang di penjara minta pembebasan sama presiden, namanya apa tuh? Gerasi ya. Jadi minta gerasi. Tuh. Fayaqulullah ta'ala qad syafa'tuka fihim, syafaatmu aku kabulkan ya Muhammad, akan aku berikan kepadamu. Sekarang kamu minta untuk umatmu dari neraka. Fa'tin nar. Sekarang begini saja, wahai Muhammad, lihat sono kondisi umatmu ke neraka. Ya, wah, mendengar kayak gitu tuh Nabi Muhammad senang, langsung fa akhraja minha, ya, man qala la ilaha illallah. Akhirnya Nabi Muhammad langsung menuju neraka, siap membebaskan umatnya dari api neraka, siap mengeluarkan umatnya dari neraka. Siapa dia? Man qala la ilaha illallah. Jadi enggak semuanya, tapi yang pernah mengucap la ilaha illallah. Fayantalikun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza najara malik Nabi. Nah, ketika Nabi Muhammad sampai di neraka, maka ngelihatlah malaikat Malik lihat, waduh, datang Nabi Muhammad nih. Qoma ta'ziman, berdiri lagi karena menghormati Nabi Muhammad. Fayaqulu ya Malik, maka berkatalah Nabi Muhammad, wahai malaikat Malik,
bagaimana kondisi umatku? Katanya dalam keadaan celaka berat. Fayaqulu, maka menjawab malaikat Malik, ma'aswa halihim, benar keadaan umatmu dalam keadaan celaka yang sangat amat. Udah gitu tempatnya sempit banget. Fayaqulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi ngomong kepada malaikat Malik, iftah al-bab warfa at-tabaq, bukain pintu neraka. Nah, bukain pintu neraka. Jadi pintu neraka disuruh buka sama malaikat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pengen lihat langsung. Fa idza nadhara ahlan nar ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pintu neraka dibuka, ini penghuni neraka ngelihat, wah, Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad sohu bi ajmaihim, semuanya teriak memanggil nama Nabi Muhammad. Fayaquluna ya Muhammad akhraqat nar juludana wa akhraqat aqbadana. Wahai Nabi Muhammad, lihat apa ini? Api neraka udah membakar kulit-kulitku, sudah membakar perutku, ya. Ini udah pada geseng ini, udah pada hitam. Payah rujuhum jami'an. Mereka teriak, bebasin aku ya Nabi Muhammad, bebasin. Apa kata dia Muhammad? Tenang, saya sudah dapat mandat dari Allah, syafaatku dikabulkan, maka pada detik ini kamu akan saya keluarkan dari api neraka. Fayahrujuhum, maka dikeluarkanlah mereka dari api neraka. Jami'an, semuanya, yang umat Islam, yang pernah sholat, yang pernah puasa, yang pernah sujud, yang pernah zakat, dikeluarin tuh, ya, oleh Nabi Muhammad. Wa qad saru fahman, tapi mereka dalam kondisi hancur. Mereka sudah jadi arang, ya. Wa aqlatuhumun nar, ya, karena sudah dibakar sama api neraka. Maka dibawa kemana sama Nabi Muhammad ini? Payantaliku bihim ila nahrin babil jannah. Lalu dibawalah ahli neraka yang pada hitam-hitam tadi itu, pada geseng, udah kayak arang, dibawa ke depan pintu sorga. Nah, di depan pintu sorga ternyata ada kali, ada sungai, namanya Nahrul Hayawan. Namanya Nahrul Hayawan, bukannya kali baru, bukan, atau kali Ciliwung, bukan, tapi Nahrul Hayawan, kali atau sungai kehidupan. Sungai kehidupan. Fayaktasiluna, itu ahli neraka yang tadi itu, yang pada geseng, pada cemong, pada hancur, dimandiin, diceburin, dilemparin ke sungai, ya. Fayahrujuna minhu, udah ceburin itu pada nyemplung, digosok, pas nongol naik ke darat, minhu sababan haradan muradan. Pas naik ke darat itu, masya Allah, jadi muda, keren, tampan. Wah, jadi mandi di sungai itu tuh, pas bangun berubah, ya kan? Bang Madong berubah itu, diceburin di situ, lebih muda, gagah, keren, ganteng, ya. Tuh. Wa kana wujuhum misla qamaril maktub, ya, wa wujuhum misla qamar, dan muka mereka itu bersinar seperti bulan purnama. Wah, tambah keren itu, ya, muda, gagah, keren. Habis dimandiin di sungai Hayawan,
tapi maktubun ala jabaihim al-jahannamiyuna, tapi di jidat mereka ada tulisan stempelnya nih. Di jidatnya ada stempel. Apa stempelnya itu? Ya, jahannamiyun, mantan ahli neraka. Waduh, ada cetakannya. Iya, ada tuh, kalau dulu ada kaos, ada baju yang napi ya. Jadi udah ganteng, keren, tapi di jidatnya ada tulisan mantan ahli neraka, ya kan? Tuh. Mungkin untuk ngebedain mana yang dari awal, mana yang baru gitu. Mungkin kalau orang keluar dari penjara, betang-beteng ya, saya keluar dari penjara nih, bagi saya duit, begitu kali ya. Kalau di sana malah dihina, ya kan? Mantan neraka mau sombong, ya kan? Jadi ada stempelnya di jidat mereka. Idqa'ur rahman minan nar, Allah menyelamatkan mereka dari api neraka. Fayadkhulunal jannah, lalu mereka semuanya dimasukkan ke dalam surga. Nah ini ketetapan itu. Ketetapan tadi berubah sebelum dipetok, dipukul palu sama Allah. Ya gara-gara Nabi Muhammad mengharapkan gerasi dikabulkan, lalu berubah hukumannya, tidak diperpanjang, dipindahkan masuk ke dalam surga. Fa idza ra'a ahlan nar, nah ahli neraka yang lain kan lihat, ahli neraka yang lain lihat, wah kok dia dibebasin, kok saya kagak. Nah, saya kagak dibebas. Wah, innal muslimina qad akhraju, mereka tahu, oh ternyata yang dibebasin itu adalah orang muslim. Cuman di dunianya melakukan perbuatan maksiat dan dosa, di antaranya dosa besar, yang dia mati belum tobat. Tuh, akhirnya apa? Ya laitana, mereka nyesel banget, ya Allah, tapi penyesalannya tidak ada artinya. Kalau begitu mah dulu di dunia saya jadi orang muslim dah, ya. Nah, tapi sayang penyesalannya tidak ada artinya. Coba saya dulu di dunia muslim ya, sekarang saya udah bebas dari api neraka itu. Ya laitana kunna muslimin wa kunna nakhruju minan nar. Coba kalau saya dulu muslim, sekarang saya udah keluar dari api neraka. Inilah firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 2, Rubbama yuwaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat mereka nyesel banget, menginginkan mereka hidup di dunia menjadi orang muslim. Makanya nikmat besar yang Allah berikan sekarang kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam. Makanya diapain? Dipertahankan. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan, ya dalam keadaan bukan Islam. Makanya bagaimana? Ya pertahankan Islamnya, pertahankan imannya. Sampai kapan? Sampai mati. Itu ya, gitu. Nah caranya bagaimana? Ya tadi ada pergerakan, ada pergerak. Jangan nunggu. Ada bikin pergerakan. Ke masjid, ayo bergerak. Ya kan? Datang ke majelis taklim, ayo paksain. Kenapa? Saya harus mencari hidayah, bukan menunggu hidayah. Kenapa? Mumpung masih hidup, belum mati. Kalau udah mati nanti ini nyesel nih. Yes? Nyesel, ya. Itu. Jadi orang-orang kafir pada nyesel. Qala yu'ta bil mauti ka'annahu kabsun. Nah, ada sebuah hadis yang menggambarkan mati itu seperti kambing.
kambingnya bagus banget, gibas yang indah. Nah, jadi kematian itu digambarkan seperti kambing, seekor kambing yang indah. Ditanya sama ahli surga, nah, ini mau mengambil keputusan, ya, mau mengambil keputusan Allah. Wahai ahli surga, tahu nggak kamu apa itu kematian? Nah, dia lihat kambing. Nah, kan tadi katanya kambing itu diibaratkan seperti kambing. Tahu nggak kamu itu kematian? Tahu. Nah, karena dia ngeliat kambing. Nah, akhirnya tanya lagi ahli neraka. Ahli neraka, kamu tahu nggak apa itu kematian? Dia lihat kambing lagi. Tahu dong. Itu. Akhirnya, ya, oleh Allah, kambingnya itu payut bahu bainal jannah wan nar. Kambing itu disembelih, dipotong di antara neraka dan surga. Artinya apa? Bahwa kematian sekarang sudah tidak ada. Wahai ahli neraka, wahai ahli surga, mulai hari ini kematian saya sudah tutup, nih saya potong. Jadi sekarang di akhirat tidak ada kematian. Artinya apa? Ya ahlal jannah huludun bila mautin, tinggal kamu di surga sekarang tanpa ada mati. Artinya apa? Terus hidup. Kenapa? Kematian udah saya hapus. Dan ahli neraka, kamu udah lihat kematian saya sudah potong. Artinya sudah tidak ada. Berarti kamu kekal di neraka tanpa ada matinya. Na'udzubillah, itu ketetapan terakhir sudah, tidak bisa diganggu gugat lagi, ya kan? Ini firman Allah, wa andirhum yaumal hasrati id qudiyal amru. Surah Maryam ayat 39. Ini peringatan bagi orang-orang kafir. Tuh. Jadi di akhirat udah tidak ada kematian lagi. Ya, yang di surga kekal, yang di neraka kekal. Na'udzubillah, jangan sampai kita masuk neraka. Terakhir ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Janganlah orang jahat mengharapkan kebaikan atau nikmat atau masuk surga. Jadi diingatkan oleh Nabi, janganlah orang yang berlaku jahat untuk mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena di belakangnya sudah mengejar, yaitu neraka. Setiap dia berbuat jahat, neraka dinyalahkan. Berbuat jahat lagi, neraka ditambah nyalah lagi. Bertambah lagi jahatnya, terus semakin marong. Buat siapa? Buat dia. Jadi kalau kita sekarang berbuat jahat, neraka udah nyalain. Jahat lagi, ditambah nyala lagi. Terus sampai kapan? Terus semakin nyala, semakin terang, semakin dahsyat. Makanya sekarang bagaimana? Padamkan api neraka dengan kebaikan kita. Habis berbuat jahat, tobatlah, ya kan? Habis berbuat maksiat, tobatlah. Artinya apa? Kita sedang memadamkan api neraka kita. Jadi jangan dinyalain terus. Kalau nyalain terus, waduh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jadikan cerminan cerita ini biar hidup kita lebih lurus, lebih baik. Karena hidup di dunia cuma singkat. Insya Allah kedepannya kita bahas lagi tentang surga dan penduduknya. Jangan sampai manyun. Kalau sekarang kan agak serem nih. Kenapa ceritanya? Nah, besok kita habis sudah, tinggal surga dan penghuninya, kan? Kalau sekarang mah kejelekannya, besok insya Allah niatin biar ketemu lagi. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Yang lebih khusus ya Sohibul Bait yang menarik pada hari ini, biar sehat, dimurahkan rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dikasih anak-anak yang saleh dan saleha. Yang sedang sakit kita doain biar diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sembuh biar Allah beri kesabaran buat yang sakit, buat yang ngurusnya. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya. Yang punya utang biar cepat lunas.
lunas utangnya, yang sedang usaha biar mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah punya anak biar anaknya gampang dididik, biar menjadi anak soleh dan soleha, biar jadi anak yang cerdas, yang pinter, berbakti kepada orang tuanya, kepada nusa bangsa dan agamanya, dan juga pengajian kita biar Allah lindungi dari segala fitnah dan yang lainnya, biar tetap istiqomah, biar tetap bersatu, biar kita bisa memakmurkan ini masjid. Dan juga kita mohon musibah, bahaya, penyakit khususnya corona cepat hilang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.